Jadi kegelisahanmu, suka dukamu itu ternyata panca indera tertentunya ketika berhubungan dengan hal-hal di luar dirimu. Kamu gampang terpengaruh. Coba kamu cek ya nanti setelah pulang dari sini, kegalauanmu, masalahmu itu apa sih sebenarnya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'a huda. Amma ba'du. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji kita malam hari ini, melanjutkan sesi kita bulan ini tentang manusia-manusia langit. Saya tidak tahu istilah manusia langit itu bisa dipertanggungjawabkan apa enggak. Yang jelas orang-orang besar yang berpengaruh dalam tradisi spiritualitas manusia. Malam ini kita ketemu Krishna. Jadi malam ini kita ngomong keturunannya Keturah yang namanya Krishna. Tapi dalam tradisi Hindu pasti tidak seperti itu silsilahnya. Mereka punya silsilah sendiri. Mungkin sebenarnya sama, penyebutannya berbeda atau gimana, saya tidak tahu. Bismillah, kita mulai Krishna ya. Sekarang tentang perasaan. Katanya Krishna, jadi ini dialog panjang sebelum perang. Jadi dialog panjang sebelum perang itu kan karena Arjuna ini pening dia. Begitu mau perang yang dihadapi kok saudara-saudaranya sendiri semua, sepupunya. Dia merasa alangkah jahatnya aku kalau bunuh mereka semua. Kayak kamu sekarang kan sedang bingung sendiri kan, mau melawan terorisme. Tapi kok ya teroris itu saudaramu semua, muslim semua. Nah, ada baiknya sekarang kamu baca Krishna. Apa iya kamu tidak boleh memerangi saudaramu yang teroris? Kan gayanya kayak Duryodhana dan kawan-kawan. Oke, yang pertama katanya Krishna, ngapain sih kamu kok sumpek, gampang terpengaruh oleh lingkungan sekitar? Katanya Krishna, suka duka itu hanyalah perasaan sesaat, disebabkan oleh panca indera sendiri ketika berhubungan dengan hal-hal lain di luar diri. Lampauilah perasaan tak langgeng itu, temukan kebenaran mutlak di balik segala pengalaman dan perasaan. Kebenaran abadi langgeng dan tak termusnahkan. Segala yang di luar dirinya sesungguhnya tak ada, tak perlu kau risaukan. Apa sih yang bikin kita senang dan bikin kita susah? Itu biasanya kan semua yang di luar diri kita. Tadi mau berangkat misalnya kamu merasa pakai baju ini kok kelihatannya nyaman ya, enak, bagus. Begitu keluar ada orang, kamu kok pakai baju kayak gitu sih, tidak pantas ah. Kamu kan langsung down. Iya ya, pantas tidak ya. Tadi mau kamu sudah seneng-seneng, sekarang kamu mengkeret lagi. Kenapa? Kamu dengarkan komentar orang lain. Kamu terpengaruh oleh yang di luar dirimu. Begitu kamu masuk ke sini dulu, kok semuanya pakai baju putih-putih, pakai kopiah, aku dewe yang kaosan sama inian. Tadi berangkatnya aku pede, begitu sampai sini, nggak enak ini, udahlah nggak jadi aja. Kamu sendiri kan yang bikin gitu. Jadi kegelisahanmu, kegalauanmu itu karena pengaruh dari luar.
Kalau kamu di kampung, nggak punya pacar, jomblo, malam minggu itu kok wae, nggak ada pengaruhnya. Tapi begitu kamu di sini, dulu kok temanku ndek pacar kabeh, aku sendirian. Kamu kan terus gelisah galau yang nggak jelas maunya apa. Gara-gara apa? Terpengaruh oleh sekeliling. Jadi kegelisahanmu, suka dukamu itu ternyata panca indera tertentunya ketika berhubungan dengan hal-hal di luar dirimu. Kamu gampang terpengaruh. Coba kamu cek ya nanti setelah pulang dari sini. Kegalauanmu, masalahmu itu apa sih sebenarnya? Misalnya, yang bikin kamu galau, nggak lulus-lulus. Kenapa kok kamu galau nggak lulus-lulus? Karena teman saya sudah banyak yang lulus, Pak. Nah, ya kan? Yang lain di luar dirimu ternyata. Karena temanmu banyak yang lulus, meskipun kamu masih semester 8, 9, 10, janjane kan jatahnya masih lumayan sampai 14. Cuma kamu galau gitu loh. Ada juga yang nyuantai sampai semester 14 juga santai aja. Kalau ditanya kenapa kok kamu nyantai? Katanya siapa, saya baca di mana, menurut Ustadz siapa, kuliah itu tidak penting, Pak. Yang penting kan cuma dapat ijazah. Ijazah bagi saya tidak penting. Itu kan pengaruh dari luar juga. Suka dukamu itu pengaruh dari luar. Dan pengaruh dari luar itu berubah-ubah. Nah, karena itu jangan mau dipengaruhi oleh yang berubah-ubah. Peganglah yang tidak berubah, yang benar-benar sejati, yang benar-benar ada. Siapa? Ya Tuhan. Satu-satunya. Semua yang bukan Tuhan itu kan tidak ada. Kalau bahasanya para filsuf Muslim, hanya mungkinul wujud. Adanya tergantung yang pasti ada. Bahkan dirimu sendiri juga mungkin ada. Maka jangan mau kamu digelisahkan oleh yang sama-sama mungkin ada. Mungkin iya, mungkin tidak. Kamu akan terombang-ambing nanti karena nggak pasti. Satu-satunya yang harus kamu pegangi yang pasti ada, Tuhan. Makanya segala yang di luar dirinya sesungguhnya tidak ada. Kemarin ada, kemarin tidak ada, sekarang ada, besok nggak ada. Nah, hakikatnya memang dia tidak ada. Karena itu nggak perlu kau risaukan. Kamu sekarang gembira, besok sumpek. Begitu wisuda, alhamdulillah aku wisuda. Besok ditanya orang habis ini mau ngapain, sumpek lagi. Ya kan, gembiramu cuma sebentar, sekarang sumpek lagi. Kemarin sumpek nggak selesai-selesai, sekarang sumpek karena sudah selesai. Bukan itu tidak jelas. Ya, oke. Kemarin sumpek nyari uang, sekarang sumpek karena banyak uang. Kan kadang-kadang orang begitu. Ngejar uang melupakan kesehatan, begitu dapat uang untuk berobat demi kesehatan. Bulat. Saya, ya kan, dulu pengen makan enak, nggak punya uang. Sekarang punya uang, nggak boleh makan enak karena penyakitnya macam-macam. Ya podo wae. Jadi segala yang di luar dirimu itu selalu berubah, tidak abadi karena hakikatnya memang tidak ada. Nggak perlu terlalu risau. Tidak perlu mudah takut, mudah diprovokasi, mudah diweden-wedeni, mudah kagum, mudah, kan nggak itu. Hati-hati loh kamu ngerokok. Umurmu setiap rokok itu berkurang sekian jam. Kamu terus takut luar biasa. Akhirnya kamu galau gara-gara nggak boleh ngerokok, hidupmu kacau, hancur, skripsi nggak jadi, macam-macam. Ya kan? Kemarin ngerokok itu kamu merasa bahagia sekali. Sekarang wis ngerokok, sumpek, itu kan tidak enak. Jadi memang rokok ya nikmatilah rokokmu. Ngerokok kok sambil mikir ini jantung ini aduh wae.
Wes nek memang kecuali kamu nggak ngerokok, wong tetep ngerokok kok dadak sumpek ya dinikmati aja. Sapa ngerti umurnya pendek beneran. Dinikmati hidupmu, hidup sekali kok sumpek. Jadi nggak perlu kau risaukan. Semua yang di luar dirimu itu tidak ada yang abadi. Jangan gampang terpengaruh oleh suka dan duka pengaruh dari luar. Makanya di banyak motivator kan kamu disuruh positive thinking. Mikirnya yang positif-positif aja. Kalau kamu naik motor di belakang dibeli tin-tin itu ya, dianggap aja, ini sayang padaku, mau-maunya nyopo aku, jangan-jangan enggak apa-apa tuh, daripada mau nyelip-nyelip kan gitu. Kamu lagi lampu merah terus di belakangmu ngebel begitu judit, kamu biasanya kan ngebel itu belakang tin-tin ini. Kamu biasanya kamu nesu tuh, kurang ajar, baru hijau aja sudah ngebel. Karena kamu membacanya dia nyusu-nyusu kamu. Coba membacanya diganti. Begitu bel tin-tin, oh alhamdulillah diingetin, ya sudah hijau, terima kasih, itu jalan. Tidak jadi marah kan. Tapi karena kamu membacanya beda, ya akhirnya caramu menyikapinya juga beda. Jadi tidak usah gampang terpengaruh. Apalagi hari ini kan, tiap hari kamu WA, Facebook, berita itu kan tidak pernah berhenti, macam-macam. Teroris itu kemarin kamu kaget, terus maki-maki teroris. Sekarang ada berita-berita banyak hal mencurigakan, jangan-jangan settingan. Tapi pikiranmu diombang-ambing terus ke utara, ke selatan. Emangnya ngapain kamu tidak ikut mikir itu segala? Dinikmati saja. Segala yang di luar Tuhan tidak ada yang pasti memang. Dan kamu nggak perlu galau, nggak perlu risau. Itu suka dan duka. Terus apa yang harus dilakukan? Berkaryalah demi tugas dan kewajiban, bukan surga, apalagi kenikmatan dunia, katanya Krishna. Janganlah kau merisaukan hasil akhir. Tak perlu memikirkan kemenangan maupun kegagalan. Dengan jiwa seimbang dan tak terikat pada pengalaman suka maupun duka. Berkaryalah, penuh semangat. Berkarya saja. Lakukan tugasmu. Lakukan yang memang harus kamu lakukan. Tidak usah ngerancang-ngerancang besok hasilnya apa, pahalanya berapa, akhirnya dapat reward apa. Kalau yang kamu pikir itu, biasanya hasilnya tidak maksimal. Tidak usah mengharap-harap surga, tidak usah mengharap-harap kenikmatan dunia. Kalau memang harus kamu lakukan, ya lakukan saja. Nggak usah terlalu banyak target. Saya Pak, targetnya kawin umur 27, nggak usah. Pokoknya saya besok ingin kawin Pak, ya makanya saya sekarang pacaran. Targetnya nggak tahu lah, pokoknya pacaran aja. Berkarya. Kerjakan skripsimu sebaik mungkin. Nggak usah kamu target. Tak target 1 semester ini Pak, itu biasanya terus kamu kecewa. Ternyata tak semester kurang. Karena kamu fokus pada targetmu. Kerjakan aja sebaik-baiknya segala hal. Oke, lanjutannya, kenapa harus begitu? Karena dengan tanpa kamu menarget macam-macam, kamu akan bebas dari segala macam keinginan dan pengaruh pikiran. Kalau kamu bersih, kamu bebas, kamu akan bisa mendengarkan dengan jelas apa sih sebenarnya suara hatimu. Kalau suara hatimu sudah terdengar jelas, itulah namanya pencerahan. Selama ini, karena pengaruh-pengaruh dari luar, terus targetmu jadi macam-macam. Ketika targetmu macam-macam, suara hatimu jadi nggak jernih. Buang semua pengaruh dari luar, maka akan tampil siapa dirimu, apa kapasitasmu tadi. Kalau kamu sudah ngerti siapa dirimu, kamu tidak akan mudah terpengaruh lagi. Kamu tidak akan tergoyahkan lagi oleh pengalaman duka. Tidak juga berambisi untuk mengejar pengalaman suka. Rasa cemas dan amarah akan terlampaui seketika. Jadi rumusnya, lakukan segala sesuatu sesuai tugasmu berdasarkan kapasitasmu.
Jangan terpengaruh oleh segala yang di luar dirimu. Dengan melakukan ini, maka kamu akan jadi jernih. Akan kelihatan kamu bisa membaca hati nuranimu. Kamu akan bisa membaca, oh kapasitasku ternyata sekian. Dan kamu tidak akan lagi cemas, tidak akan lagi marah, tidak akan lagi kemerungsung. Hidup dijalani apa adanya. Oke, itu kebebasan. Terus kalau sudah kayak gitu, gimana sih modus hidup yang baik? Katanya Krishna, modus hidup yang baik adalah saling mempersembahkan. Jadi baik manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam semesta. Yang mempersembahkan itu satu akar kata dengan menyembah. Saya tidak tahu di Indonesia konotasinya menyembah itu semacam menjadikan Tuhan. Tidak. Menyembah, mempersembahkan itu tidak selalu menjadikan Tuhan. Saya persembahkan buku ini untuk bapak, untuk ibu. Itu sebenarnya bahasa lainnya menyembah. Tapi kan tidak menjadikan Tuhan, tapi ngasih sesuatu. Kepada Tuhan kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya, itu kan mempersembahkan. Ya Allah, ku persembahkan sholat ini hanya untukmu. Meskipun mungkin Allah jawabnya, sholat kayak gitu aja dipersembahkan padaku. Oh ya pantes kan gitu. Jadi ya, jadi saling mempersembahkan. Bahkan pada alam, katanya Krishna, bila engkau menjaga kelestarian lingkungan, lingkungan pun akan menjaga kelestarianmu. Persembahkan yang baik untuk lingkungan, lingkungan akan mempersembahkan yang baik untuk dirimu. Persembahkan yang baik untuk sesamamu, sesamamu akan ngasih yang baik juga padamu. Persembahkan yang baik, yang ikhlas untuk Tuhan, Tuhan akan mempersembahkan yang baik dan ikhlas untukmu. Jadi kalau tadi Pak, apa ya bisa Pak saya berkarya, bekerja tanpa mikir hasil, tanpa mikir dampaknya apa, tanpa mikir tujuannya apa, bisa. Bikinlah tujuan mempersembahkan. Ya Allah, aku bikin skripsi ini karena Engkau. Persembahkan skripsimu pada Allah. Jadi persembahan awal itu setelah moto persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak apa-apa. Persembahkan. Nah, pada alam semesta juga begitu. Persembahkan, kamu ngasih air, kamu ngasih pupuk, itu kan mempersembahkan namanya. Kamu bantu orang lain, itu kan mempersembahkan. Kalau dalam Islam semua aktivitasmu harus bernilai ibadah. Maksudnya apa? Persembahkan untuk Allah. Ngaji kayak gini, kamu ngaji sekarang itu jangan ditarget versimu. Versi target aja yang puncak. Aku persembahkan ngajiku malam ini untuk Allah. Bukan karena aku pengen pinter filsafat, mau ngaji bolak-balik ya enggak pinter-pinter. Bukan karena apa-apa, enggak. Karena aku ngerti kalau aku melakukan ini Allah senang. Aku persembahkan ngaji ini pada Allah. Dan itu baliknya juga akan enak. Alam itu kalau kamu persembahkan yang bagus, dia ngasih kamu juga yang bagus-bagus. Sesamamu juga begitu kan. Tetanggamu, temanmu itu kalau persembahanmu berkualitas terus, dia baliknya juga berkualitas. Sama Allah juga begitu, sama Tuhan juga begitu. Jadi semangatnya bukan semangat hasil, IP berapa, nilai berapa, kaya semacam apa. Tapi semangatnya adalah semangat persembahan, menyembah, saling mempersembahkan. Dan semangat ini yang mulai sekarang kan jarang hilang. Orang selalu pamrih, selalu ingin dibales, selalu ingin dapat lebih, selalu ingin ngambil keuntungan. Kalau katanya Krishna, tidak, lakukan segala sesuatu dengan semangat mempersembahkan. Ketika itu mempersembahkan, berarti kamu tidak egois, tidak untuk dirimu sendiri, tapi ada yang lain yang kamu sasar. Kalau tadi keinginan, tujuan, cita-cita itu biasanya kan sifatnya cenderung ke ego, keinginan diri ini. Tapi mempersembahkan berarti keluar.
Kalau di Al-Quran kan yang saya bilang sodako tadi kan, begitu kamu mempersembahkan ke yang lain, akan balik padamu 7.700 kali lipat. Nah, itu logiknya saling mempersembahkan. Jadi sodako itu tidak harus uang, tidak kayak ceramah terus mana bawa uang berapa, kasih semua, tidak kayak gitu. Persembahan itu tidak harus wujudnya uang. Kalau kamu mempersembahkan senyum, kamu kan biasanya juga dapat balasan persembahan senyum. Meskipun ya ada aja orang yang ngebeli, dikasih senyum kamu dicueki, nah ya tidak apa-apa. Karena kalau di Hindu kan hidup ini ada karmanya masing-masing. Persembahkan yang bagus-bagus terus, dan itu nanti pasti juga baliknya bagus. Oke, terus nah, yang rumus selanjutnya setelah tadi modus hidup mempersembahkan, sekarang modus hidup selanjutnya jadilah orang rendah hati. Tadi kan di awal saya bilang kita harus selalu naik kelas. Kunci nomor 1 biar kita selalu naik kelas adalah rendah hati. Oke ya, terlebih dulu raihlah kesadaran diri. Tadi kesadaran diri, caranya gimana? Bila kau tidak tahu caranya, belajarlah dari mereka yang telah sadar. Untuk itu, hendaklah engkau rendah hati. Jadi rendah hati ini kuncinya. Orang yang merasa benar, merasa sudah benar, pasti dia tidak akan naik kelas. Wong dia merasa sudah selesai. Itulah satu-satunya. Jadi perasaan yang menurut saya harus kita hindari adalah kita merasa sudah benar, apalagi paling benar, apalagi terus yang lain pasti salah. Ini akan jadi blunder karena kita akan mandek di situ. Dan yang kedua, ini menunjukkan bahwa kita punya penyakit angkuh dan sombong, merasa sudah selesai. Maka obatnya apa? Rendah hatilah. Tanyalah pada ahlinya yang kamu anggap ngerti caranya. Orang yang sudah benar kan ya tidak akan tanya-tanya, wong dia sudah merasa benar. Bahkan yang nggak kayak dirinya dianggap salah. Dan itu penyakit. Sejak kemarin di Zoroaster, di Isa kan ini diungkap bahwa hati-hati dengan kesombongan. Bahkan dalam Islam orang yang punya rasa sombong setitik saja, baunya surga aja haram baginya. Sombong itu termasuk merasa benar. Apalagi sampai nyalah-nyalahkan yang lain, mengkafir-kafirkan, apalagi nyerbu-nyerbu, mukul-mukul, apalagi sampai ngebom. Nah, jadi pasti tidak punya kerendahan hati. Dan semua agama sangat benci orang yang tidak rendah hati. Rendah hati bukan rendah diri loh. Kalau rendah diri itu minder, tidak percaya dengan kapasitas dan potensinya sendiri. Orang yang sadar tidak pernah bingung, pandangannya meluas, penglihatannya menjernih. Ia yakin dengan apa yang dilakukannya sehingga meraih kedamaian yang tak terhingga nilainya. Terus kok waktunya cepet ya? Ketenangan. Ini rumus untuk hidup tenang. Lanjutannya yang tadi katanya Krishna. Hiduplah di tengah kerumunan dunia tanpa keterikatan pada benda-benda dunia. Persis seperti bunga teratai, tumbuh di air namun tak terbasahi olehnya. Jadi kamu boleh punya HP, punya laptop, punya pacar, punya IP bagus, punya apapun yang sifatnya duniawi, cuma jangan terikat. Jangan sampai kamu deklarasikan, apalagi kamu yakini bahwa kebahagiaanmu tergantung pada pacar, pada IP bagus, pada uang banyak, pada... Begitu kamu merasa yakin semacam itu,
biasanya kamu tidak akan tenang lagi. Karena harta, pacar, uang, dan semua yang sifatnya duniawi itu hakikatnya tidak ada dan berubah-ubah. Maka jangan sampai kamu cantelkan hatimu pada apapun benda-benda dunia. Boleh punya, boleh kaya, boleh nyari pacar yang cantik, boleh, tapi jangan dicantelkan, dilekatkan dalam hidupmu. Karena kamu tidak akan tenang. Rumus pertama. Rumus kedua, berkaryalah tanpa mengharapkan hasil akhir. Jiwamu pasti akan tenang. Berkaryalah dengan mengharapkan hasil akhir, maka jiwamu akan gelisah. Belajarlah tanpa harus matok dengan belajar aku mesti pinter. Karena banyak orang belajar tetap tidak pinter. Ngajilah tanpa harus matok dengan ngaji aku akan semakin soleh. Karena ngaji itu usahamu, soleh dan tidak soleh itu Allah yang ngasih. Belajar itu usahamu, pinter tidak pinter Allah yang ngasih. Baca buku itu usahamu, paham tidak paham Allah yang ngatur. Baca aja, belajar aja. Cuma tidak usah kamu matok hasil. Itu sumber kegelisahan hidupmu. Sholat aja, zakat aja, puasa aja, tidak usah matok hasil. Allah yang ngatur. Kerja saja, urusan kaya urusannya Allah. Belajar saja, urusan IP bagus, urusannya Allah. Cari pacar saja, urusan dapat yang cakep apa yang jelek itu urusannya Allah. Lah gitu. Gak usah matok, pokoknya pacarku paling enggak ya Nikita Mirzani lah levelnya. Rasa nek kowe matok ngono biasanya ya Allah ngasih yang beda dan kalian akan gelisah dan kecewa. Jiwamu akan gelisah. Oke. Tuhan tidak menentukan kegelisahan dan ketenangan jiwamu. Engkau yang menentukannya. Dengan perbuatanmu, dengan ulahmu. Perbuatan yang gimana yang menentukan? Yang tidak matok hasil tadi. Karena kamu matok hasil, kamu sendiri yang merancang kegelisahanmu. Karena kamu target macam-macam, kamu sendiri yang menyiapkan kekecewaan untuk hidupmu sendiri. Pokoknya Pak, 27 saya sudah harus kawin, punya anak. Ya kamu sendiri gitu. Nanti begitu nggak punya anak, nggak punya istri sampai umur 28 kan kamu stres galau luar biasa. Akhirnya kamu kecewa. Ya kamu sendiri yang bilang gitu. Allah nggak ngomong apa-apa kok. Kamu merancang-rancang sendiri dan kecewa-kecewa sendiri. Oke, sumbernya ketenangan di situ katanya Krishna. Jadi jangan terikat oleh dunia dan tidak usah matok hasil. Tugas kita cuma usaha. Setelah usaha ya sudah tawakal, serahkan semuanya pada Allah. Kalau modus hidup kita semacam ini, kita akan tenang. Oke, jadi kalau kamu lihat ada orang tenang, itu biasanya orang yang tidak ambisius, tidak punya target macam-macam, dijalani aja hidupnya dengan ikhlas. Ketenangan. Oke, terus dari situ akan lahir kebahagiaan sejati. Apa sih kebahagiaan sejati itu? Siapapun engkau, apapun pekerjaanmu, yang terpenting adalah keyakinanmu pada yang maha hadir. Berkaryalah dengan keyakinan itu. Bila engkau berkarya untuk memperoleh kenikmatan, ketahuilah bahwa tak ada kenikmatan yang abadi. Engkau pasti kecewa sendiri. Kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri. Jadi ini lanjutannya yang tadi. Kalau kalian sudah tenang jiwamu, pasrahkan hasil pada yang maha hadir, maka dari situ kamu akan merasa bahagia yang sejati. Kamu akan tidak lagi bisa
terombang-ambingkan oleh suka dan duka. Apakah itu suka, apakah itu duka, itu sudah ada skenario-nya dari Yang Maha Hadir yang ada di mana-mana, dari Wisnu yang maha meliputi segalanya. Itu kebahagiaan sejati. Terus, oleh karena itu kuncinya adalah ikhlas. Ikhlas kalau bahasa Indonesianya lebih gampang diterjemahkan jadi tulus. Cuma tulus bukan untuk siapa-siapa, tulus hanya untuk Allah. Itulah ikhlas. Banyak cara untuk meraih kesempurnaan hidup, namun yang paling mudah adalah berkarya tanpa pamrih. Demi aku, katanya Krishna. Karena Krishna ini kan inkarnasinya Tuhan, jadi demi aku maksudnya ya demi Tuhan. Kalau hanya demi Tuhan saja, kamu akan cenderung lebih tenang. Jadilah pengabdi sejati dengan cara itu. Bersahabatlah dengan setiap orang, kasihilah setiap makhluk, jangan membenci siapapun dan apapun. Itu rumusnya ikhlas. Tidak boleh ada benci, yang boleh ada hanya cinta. Sama apapun, siapapun, bahkan kawan maupun musuhmu, kayak di Isa kemarin. Kenapa sih harus begitu? Ya karena semua adalah aku. Katanya Krishna, ingat, aku ada di mana-mana. Dalam diri manusia ada hakikat ketuhanan. Itu kan gak cuma di Islam saja, di Kristen saja, semua manusia juga begitu. Manusia hadir di alam semesta itu tidak cuma di negara Islam saja, di negaranya orang kafir, di Amerika, di Afrika, di Eropa juga begitu. Allah ada di mana-mana. Berarti di mana-mana ada Allah. Maka jangan membenci. Jangan-jangan ketika kamu membenci sesuatu, itu kamu membenci yang ada di situ. Dan yang ada di situ itu Allah. Karena Allah ada di mana-mana. Maka jangan gampang caci maki, menjelek-jelekan, menyesat-nyesatkan. Jangan-jangan kamu nabrak Tuhanmu sendiri. Karena Allah kan ada di mana-mana. Dasar orang kafir, murtad, sesat. Semua makian kebun binatang kamu arahkan ke dia. Oh, itu bisa jadi masalah kalau yang bikin tersinggung. Siapa yang bikin? Allah. Dan Allah ada di situ loh, jangan salah. Jadi katanya Krishna, ingat loh, aku ada di mana-mana. Kamu merasa mencintaiku, jangan-jangan sebaliknya kamu sedang membenciku. Karena kamu membenci itu, tidak suka pada dia, nggak senang pada kelompok C, nggak senang pada grup D, nggak senang pada ini bisa jadi masalah. Bertanya Allah, aku ada di mana-mana ya. Aku kan nggak hadir di hatimu saja, tapi juga di hati mereka. Mereka juga manusia. Kalau Al-Quran bilang wa nafakha fihi min ruhi, itu kan nggak cuma untuk Nabi saja atau orang Islam saja. Semua manusia juga ada min ruhi. Maka hati-hati melecehkan orang, mencaci maki orang, menjelek-jelekan orang, membenci orang. Karena aku ada di mana-mana. Nah, itu pesannya Krishna. Terus kesempurnaan. Ini kalau dalam kajian tasawuf namanya insan kamil. Insan kamil versi Krishna. Saya tidak tahu, tidak populer ya istilah insan kamil menurut Krishna. Saya tidak tahu kalau kamu mengajukan proposal diterima apa tidak. Jadi katanya Krishna, kayak gimana sih manusia ideal itu? Yang pertama, bebas dari rasa angkuh dan kepemilikan. Tidak sombong, tidak terikat oleh dunia. Kalau ada orang yang kayak gini, dia punya karakter seorang manusia yang sempurna. Kalau HP-nya hilang, dia nggak stres luar biasa. Kalau komputernya rusak, dia nggak galau, biasa aja. Kalau pacarnya selingkuh, biasa aja, tinggal nyari yang lain. Loh, itu namanya nggak terikat.
Kalau kamu apa-apa galau, apa-apa sumpek, apa-apa stres, menunjukkan bahwa kamu masih sangat terikat oleh dunia. Jadi ciri manusia sempurna yang pertama, bebas dari rasa angkuh dan kepemilikan. Yang kedua adalah ia yang memandang sama suka dan duka dan semua pengalaman lain. Dapat senang, alhamdulillah. Dapat duka, alhamdulillah. Biasa saja. Hidup memang ada suka, ada duka. Itulah cirinya hidup di dunia. Jadi tidak kaget, tidak gampang galau, tidak gampang sumpek. Juga kalau seneng tidak loncat-loncat, tidak euforia. Suka duka itu biasa. Jadi orang sempurna itu justru orang yang stabil. Saya tidak tahu orang kayak gini mungkin tidak atraktif, tapi dia tenang. Yang selanjutnya adalah puas dengan apa yang diperolehnya sebagai hadiah dari Yang Maha Kuasa. Apapun yang dia alami, apapun yang dia dapat, dianggapnya itu persembahan, hadiah dari Tuhan, dari Allah. Alhamdulillah dikasih rambut keriting. Alhamdulillah sekarang uangku tinggal 10.000. Alhamdulillah apa nih? Hidungku pesek. Alhamdulillah semester ini yang gak lulus banyak. Alhamdulillah. Ya kan dia selalu puas. Semua persembahan dari Allah. Paling tidak itu menunjukkan bahwa ternyata Allah masih perhatian padamu. Jadi perhatian itu nggak selalu kan dikasih yang bagus-bagus, yang enak-enak. Orang tua yang peduli sama anaknya itu ya kadang ngukum, kadang jewer, kadang anaknya minta nggak dikasih. Justru menunjukkan orang tua yang peduli. Tapi orang tua yang sibuk, nggak sempat ngopeni anaknya, itu biasanya cenderung anaknya minta apa aja dikasih, udah tak kasih. Bapak kerja gitu apa kan? Anaknya dicuekin. Jadi jangan-jangan orang yang seneng terus itu kamu harus curiga. Jangan-jangan kamu sedang dicuekin oleh Allah. Maka ketika ada sumpek-sumpek dikit, ada galau-galau dikit, ada masalah dikit, terimalah itu sebagai persembahan dari Allah. Terima kasih ya Allah masih peduli padaku. Nih ya coba tabok. Sumpek. Jangan khawatir, dengan Allah sudah janji bahwa dia tidak akan ngasih ujian yang tidak kuat kamu tanggung, kecuali kamu cengeng. Kalau kamu cengeng itu kan jangan ujiannya enteng, tapi kamu cengeng seolah-olah berat luar biasa. Hanya dapat nilai E1 aja seolah-olah duniamu runtuh, biasa aja lah. Temanmu nilai E-nya banyak, santai aja. Kan ada yang gitu. Kamu galau, hanya gak dapat pacar aja kamu puyeng. Ada yang sampai umur 40, 50 gak dapat suami, gak dapat istri juga santai-santai aja. Jadi kamu bukan orang yang paling malang di dunia ini. Yang lebih sumpek dari kamu banyak, ribuan, mungkin jutaan. Jadi tidak pantas kamu mengeluh dalam hal apapun. Oke, terus pikirannya selalu terpusat padaku. Ini yang agak berat. Day to day, minute to minute, yang ada di pikiranmu hanya Tuhan, hanya Allah. Cirinya orang yang sempurna. Mau apa-apa, nyambungnya ke Allah. Mengalami apa, nyambungnya ke Allah. Tidak punya apa, nyambungnya ke Allah. Saya sebut Allah meskipun ini Krishna, biar nyambung sama hidupnya. Kalau Krishna kan sebutannya bukan Allah pasti. Oke, itu yang saya sebut passing over. Dengan kayak gini sebenarnya ajaran-ajaran kayak gini di kita juga lengkap banyak. Cuma kayak tadi, karena kalau kamu ngaji cepet-cepetan, kalau ada ceramah agama kamu anggap deso. Kalau ada, ya kan, ada ceramah-ceramah itu kan kamu anggap tahu. Kayak gitu tidak penting kan gitu. Maka perlu agak trik dikit kita jalan-jalan ke agama yang lain, biar lebih seger lagi kalau besok kamu kembali ke agamamu sendiri. Kayak gini kalian baca Ihya Ulumuddin juga sudah banyak.
indikasi ke sana. Cuma kalau ngajinya tak ganti, besok kita ngaji Ihya Ulumuddin ya, kita bawa kitabnya, mesti enek sing teko. Oke, itu penyakit kita sebenarnya. Terus, tidak menyakiti dan tidak membiarkan orang menyakiti. Unsur akhoka zoliman au mazluman. Jadi manusia yang sempurna itu dia tidak akan menyakiti orang lain, juga tidak akan membiarkan ada perilaku sakit menyakiti. Dia akan turun tangan sesuai kapasitasnya. Tidak akan diam saja, tidak akan cuek. Terus manusia sempurna itu bebas dari rasa takut, gelisah, dan amarah. Tidak perlu dijelaskan, kalian sudah ngerti. Terus dirinya terkendali, pikirannya jernih, menganggap sama kawan dan lawan, pujian dan makian. Dipuji tidak besar kepala, dicaci juga tidak mengkeret, biasa saja. Cirinya manusia yang sempurna. Tidak nyari pujian, juga tidak gentar dengan cacian. Manusia hari ini biasanya yang dicari pujian, kalau ada yang ngeritik, marah, tidak mau. Berarti belum termasuk manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna itu kawan atau lawan biasa saja, pujian dan makian juga biasa saja. Karena pujian juga sifatnya kan temporer. Kenikmatan, kesuksesan juga sifatnya temporer. Manusia itu kan kalau di dunia makin lama makin biasa, setelah biasa tidak enak. Kamu yang biasa nilai A, lama-lama dapat nilai A itu biasa, dan kadang-kadang lama-lama hambar, tidak seru. A terus ya, tidak kaget lagi, oh mesti A, kan gitu, hambar rasanya. Nah yang E juga gitu, biasa aja dapat E. Pengalaman saya sejak semester 1 yo terus biasa lah, tidak kaget. Ya kan? Jadi yang bikin sumpek, bikin kaget, bikin galau kan permainan pikiran. Jadi standar sama loh, yang punya pacar cakep bu anggap seneng terus gitu, ndak. Ya awal baru nembak diterima seneng, nanti dapat 1-2 tahun biasa. Kadang-kadang malah nyari yang lain. Karena lama-lama jadi hambar rasanya. Sepodo wae. Awalnya yang-yangan, lama-lama ya maki-makian. Awalnya sangat penuh pengertian. Maaf ya aku terlambat, enggak apa-apa, aku baru sebentar kok datangnya kan gitu. Tapi nanti dapat 2 tahun, kamu belum bilang maaf sudah disemprot. Jadi jangan terpengaruh yang gitu-gitu. Pujian, makian, kawan, lawan itu biasa saja. Anggap hidup ini biasa saja. Semuanya, yang istimewa hanya satu, Tuhan, Allah. Itulah orang yang mencapai kesempurnaan. Oke, terakhir. Ini potongan-potongan yang dalam bahasa Inggris. If you fail to achieve your goal, change the strategy, not goal. Kalau kamu gagal menghasilkan sesuatu, ya ubahlah strateginya, bukan targetnya. Itu rumus dari Krishna. Ya, target hidup apa sih? Ya tadi dijelasin banyak, mulai ketulusan, keikhlasan, dan macam-macam. Kalau kamu sudah berusaha untuk tulus, kok tidak bisa, bukan berarti kalau begitu saya tidak tulus lah Pak. Tidak. Ganti strategi gimana caranya biar jadi ikhlas. Ganti strategi gimana caranya biar nggak terpengaruh lagi oleh dunia. Oke, jadi if you fail, you goal, change the strategy, not goal. Ini dipotong di sini biar bisa dipakai macam-macam dalam hidupnya. Oke, terus 3 doors of the hell is lust, anger, and greed. Hati-hati dengan 3 hal ini. Yang pertama, ambisi, hasrat, hawa nafsu, lust. Anger, kemarahan. Dan greed, keserakahan. Cirinya serakah itu
tasrif, musrifun. Kamu tidak berhenti di cukup. Itu biasanya serakah sudah. Sebenarnya hidupmu itu cukup kalau sehari makan 3 kali. Sudah selesai, sudah sehat. Kok kamu nambah-nambah mumpung gratis? Itu pasti serakah. Nah ya, sebenarnya kamu cukup 1 bulan mungkin 500.000 sampai 1 juta. Kok kamu nambah-nambah sampai bohong ke orang tuamu, beli buku lah, ada ujian apalah. Itu mesti sudah greed, sudah serakah. Mentang-mentang kamu cakep, sebenarnya pacar 1 ya wis cukup. Tapi terus kamu nyari cabang A mumpung masih laku banyak. Itu mesti greed, sumbernya neraka pasti. Mumpung masih laku. Neraka itu maksudnya nggak harus besok masuk neraka, tapi dalam hidupmu sendiri rasanya akan kayak neraka. Jadi hawa nafsu, kemarahan, dan keserakahan. Baca buku itu sebenarnya kuatmu cuma sabab sehari. Tapi mumpung kamu serakah semangat ini Pak, ilmu ini penting Pak, terus kamu maca sehari sekian puluh buku, podo wae tidak akan ada hasilnya. Jadi akan jadi neraka sendiri membaca itu. Karena kamu serakah, tamak. Sidik-sidik wae cukup kok. Kayak kamu baru belajar bahasa Inggris itu loh. Gurunya bilang sehari apalkan 1 kata, nanti 1 bulan dapat 30 kata. Tapi kan terus kamu serakah, kalau 1 kesedikitan Pak, sehari 30 kata saya bisa Pak. Kamu nulis 30 kata, dapat 3 hari mesti jebol, kamu sudah males apalah. Salahmu dulu kamu serakah. Pelan-pelan, jangan serakah. Last, kalau hawa nafsu sudah standar, bagaimana dia merusak. Angle kemarahan itu kalian sudah ngerti bagaimana merusaknya. Dan yang ketiga serakah. Yang terakhir, Krishna mengingatkan, it is better to perform one's own duties imperfectly than to master the duties of another. By fulfilling the obligation he is born with, a person never comes to grief. Lebih baik kamu jalankan tugasmu, kewajibanmu sesuai kapasitasmu, meskipun tidak sempurna, daripada kamu menjalankan tugas kewajiban yang bukan milikmu, bukan urusanmu. Jadi kayak hadis itu kan, min khairi husnil mar'i tarkuhu malayakni. Hal yang baik, yang terbaik dilakukan seseorang itu meninggalkan yang bukan urusannya. Hari ini kita banyak usil, terlalu usil, ngurusi yang bukan urusan kita, gara-gara media. Tiba-tiba hari-hari ini kita banyak diskusi tentang terorisme, tentang racun sianida, tentang kita bahas yang tidak penting-penting, kita bahas semua. Tidak ada gunanya, bukan urusannya. Biar yang ngurusi siapa yang bersalah, siapa yang racun, urusannya polisi. Apakah itu benar Bahru Naim apa bukan, dan urusannya polisi. Ngapain kamu capek-capek diskusi? Kerjakan yang tugasmu, yang kewajiban. Meskipun tidak sempurna, itu lebih baik daripada kamu menjalankan yang bukan kewajibanmu dan sempurna. Tidak ada urusannya, bukan urusannya. Meskipun kamu punya pendapat sebaik apapun tentang terorisme, kan nggak ada yang wawancarai kamu. Wong kamu memang bukan apa-apa, bukan urusanmu. Beda kalau kamu ketua BIN, kalau kamu AKBP, kalau kamu Jokowi, baru itu meter. Tapi kalau yang bukan metermu, ya nggak usah dibahas, nggak usah kamu capek-capek. Bukan urusanmu. Fokuslah pada kewajibanmu. By fulfilling obligation, he is born with, dengan memenuhi tugas sesuai kondisimu, sesuai kapasitasmu. Seseorang akan tidak pernah grief, dia tidak akan pernah sedih. Sumber galau itu karena kamu ngurusi yang bukan urusanmu. Itu yang bikin skripsimu nggak selesai-selesai, bikin tesismu nggak jalan-jalan,
bikin kamu gampang sakit, bikin kamu macam-macam. Semua sumber kegalauanmu biasanya karena kewajibanmu nggak kamu penuhi dengan beres. Kamu selalu usil dengan yang bukan urusanmu. Nah ini penting. Hari ini banyak orang yang mengerjakan yang bukan urusannya. Mungkin demi popularitas, mungkin demi dipuji orang, mungkin demi dia terkenal, mungkin macam-macam. Maka hati-hati, perhatikan, kenali dirimu, di mana levelmu, makommu, apa saja potensimu, dan penuhi kewajibanmu. Tanpa harus mikir macam-macam, tanpa harus mikir besok pahalanya berapa, besok dapat bidadari atau enggak, besok enggak usah dipikir itu urusan yang punya prerogatif Allah. Wong kamu baik luar biasa. Kalau Allah mau masukin kamu ke neraka, ya kamu nggak bisa bantah kan. Misalnya, saya tiap hari sholat malam, tiap hari masih dimasukkan neraka. Kalau Allah bilang suka-suka aku, kamu mau apa? Kan selesai, kamu nggak bisa bantah. Asy'ariyah kan begitu. Kamu masuk neraka, masuk surga itu bukan karena amalmu, jangan GR. Amalmu itu tidak ada apa-apanya, Allah sama sekali nggak butuh. Nah, maka jalankan tugasmu. Jadi key pointnya di situ. Dalam Bhagavad Gita. Gak usah mikir. Itu yang tak terangi kan Pak Desa ya. Itu yang kayak Arjuna kan bingung di situ. Diri saya sendiri, saudara-saudaraku sendiri. Udah, kamu gak usah mikir itu. Kamu pahlawan, kamu pejuang. Berjuang saja di jalur ini. Urusan hasilnya apa, urusan nanti akhirnya jadi kayak gimana, bukan urusanmu. Belajar saja yang baik. Urusan nanti kamu IP-mu bagus, kamu jadi pinter bener apa enggak, bukan urusanmu sudah. Tugasmu hanya belajar yang baik. Nah, itulah Bhagavad Gita.